Halo teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, kami dari kelompok Perdata 6 kali ini akan menjabarkan apa itu tanggung gugat. Untuk lebih lengkapnya, mari kita tonton video berikut ini. Let's go! Sebelum pembahasan, mari kita kenali terlebih dahulu anggota kelompok 6. Secara umum, tanggung gugat bisa disebut sebagai wujud spesifik dari tanggung jawab. Makna tanggung gugat menunjuk pada posisi individu atau perseorangan atau badan hukum yang dinilai dan dipandang wajib membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi yang diakibatkan oleh adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Dalam bahasa Inggris, tanggung gugat dipadankan dengan liability yang berarti keadaan wajib dalam menanggung segala sesuatu. Jika terjadi sesuatu dapat dituntut, digugat, dipersalahkan, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa tanggung gugat adalah kewajiban untuk menanggung kewajiban aktual atau kemungkinan besar bertanggung jawab pada hal-hal seperti kerugian, ancaman, kejahatan, pengeluaran, kondisi yang menciptakan kewajiban untuk menerapkan hukum, yakni undang-undang, dengan segera atau di masa depan. Banyak para ahli yang mengemukakan arti dari tanggung gugat. Salah satu ahli hukum perdata pada awal abad ke-20 yaitu J.H. Nieuwenhuis menyatakan bahwa tanggung gugat adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk menanggung sebuah kompensasi atau kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran suatu norma. Perbuatan dari melanggar norma itu bisa disebabkan 1. Perbuatan melawan hukum, 2. Wan prestasi. Selain hal tersebut, Nieuwenhuis juga berpendapat bahwa tanggung gugat dapat bertumpu pada dua tiang, yakni pelanggaran hukum dan kesalahan. Terjadinya tanggung gugat dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama, PMH, perbuatan melawan hukum atau onreh matihdan, dan yang kedua, wan prestasi. 1. Perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi 1. Perbuatan tersebut melawan hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan keputusan, ketelitian, dan kehati-hatian. 2. Adanya kesalahan pihak pelaku berupa kealpaan dan kesengajaan. 3. Adanya kerugian bagi korban baik material ataupun imaterial. 4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan juga kerugian. Terdapat hubungan yakni sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kesusilaan yang mengakibatkan kerugian. Contoh dari perbuatan melawan hukum, sebuah PT memproduksi timah di suatu daerah yang mana PT tersebut dengan sengaja membuang limbah hasil produksi ke sungai tanpa memperhatikan baku mutu air dan juga peraturan terkait, sehingga mencemari lingkungan yang mengakibatkan penyakit bagi warga di lingkungan sekitar dan menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial. Dari contoh kasus tersebut terpenuhilah unsur-unsur, yaitu yang pertama, perbuatan melawan hukum. PT tersebut melakukan pembuangan limbah tanpa memperhatikan aturan yang berlaku. Yang kedua, kesalahan. PT tersebut dengan sengaja membuang limbah hasil produksi ke sungai yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, adanya kerugian, yaitu kerugian yang diderita warga sekitar yang mengalami penyakit. Yang keempat, kausalitas. Perbuatan PT yang memproduksi limbah tidak sesuai aturan dan membuang limbah tersebut ke sungai yang mengakibatkan kerugian bagi warga di sekitar PT. Sanksi perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1366 BW yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. 2. Wan prestasi. Menurut KBBI, wan prestasi adalah suatu keadaan salah satu pihak, biasanya perjanjian, berprestasi buruk karena kelalaian. Wan prestasi membawa akibat hukum terhadap pihak yang melakukan dan juga menimbulkan konsekuensi atas munculnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wan prestasi agar memberikan ganti rugi.
Dengan demikian, yang diharapkan adalah tidak ada satu pihak manapun yang dirugikan karena terjadinya wan prestasi itu. Dasar hukum wan prestasi: 1. Disebabkan adanya suatu perjanjian, tepatnya di dalam pasal 1238 sampai 1239 BW. Yang kedua, ganti rugi yang disebabkan oleh wan prestasi, tepatnya pada pasal 1243 1252 BW buku 3 tentang perikatan. Unsur-unsur wan prestasi: 1. Adanya perjanjian dari kedua belah pihak. 2. Adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi. 3. Sudah dinyatakan lalai tetapi tidak melaksanakan isi perjanjian. Jenis-jenis wan prestasi: 1. Tidak berprestasi sama sekali. 2. Berprestasi tidak tepat waktu. 3. Berprestasi tidak sesuai janji. 4. Melaksanakan hal yang dilarang dalam perjanjian. Sanksi atau akibat hukum dari wan prestasi: 1. Membayar kerugian atau ganti rugi yang diderita oleh kreditur sesuai dengan pasal 1243 BW. 2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. 3. Peralihan risiko sesuai dengan pasal 1247 BW. 4. Membayar biaya perkara jika diperkarakan di depan hakim. Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan juga bunga, sesuai dengan pasal 1244 sampai dengan pasal 1246 BW. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur. Contoh dari adanya wan prestasi ialah telah terjadi suatu utang piutang dengan adanya surat perjanjian antara pihak A dengan pihak B. Pihak B memiliki utang sejumlah 25 juta rupiah. Ternyata dalam tempo yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama, pihak B tidak dapat melaksanakan pembayaran yang sudah ditetapkan bersama atau dinamakan ingkar janji. Adanya kejadian tersebut, pihak A menyita barang milik pihak B yang sudah pihak B serahkan sebagai jaminan saat perjanjian tersebut disepakati. Dari hal tersebut, wan prestasi dapat terjadi dengan adanya penggugat dan juga tergugat. Bentuk wan prestasi yang telah dipaparkan sesuai dengan contoh ialah si pihak B yang mana sebagai debitur tidak dapat melakukan prestasi sama sekali. Setelah kita menyimak bersama penjelasan mengenai tanggung gugat yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa, singkatnya, tanggung gugat memiliki makna suatu bentuk ganti rugi setelah terjadinya peristiwa hukum. Tanggung gugat juga dapat dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukannya. Dalam hukum perdata, dinamakan tanggung gugat karena subjek yang ada ialah penggugat dan tergugat. Banyak pengertian mengenai tanggung gugat yang dikemukakan oleh para ahli, tetapi intinya tetap memiliki makna yang sama, yakni ganti rugi. Terjadinya tanggung gugat dapat terjadi karena dua hal, yaitu perbuatan melawan hukum dan wan prestasi. Tanggung gugat dapat menyebabkan kerugian material dan imaterial, sedangkan pada ranah wan prestasi biasanya hanya terjadi kerugian material saja. Kerugian material ialah kerugian yang nyata ada diderita oleh pemohon. Kerugian imaterial ialah kerugian atas manfaat atau kehilangan manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari. Jika sebelum melakukan perjanjian, alangkah baiknya memahami dulu hal-hal di dalam perjanjian yang sudah disepakati bersama agar nantinya tidak terjadi pelanggaran perjanjian karena perjanjian itu mengikat antara kedua belah pihak sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1338 sampai 1341 BW tentang akibat suatu perjanjian. Lalu, apabila telah terjadi wan prestasi, maka langkah yang dapat diambil adalah melakukan somasi atau teguran atas tindakan ingkar janji tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.